clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya di sini udah pada kenal semua? Belum. Karena belum kenal semua, kita perkenalan dulu ya. Nah, biar lebih menarik lagi, Ibu ada games nih untuk perkenalannya. Jadi nanti kita tepuk tangan bareng-bareng 2 kali. Habis itu baru nyebutin namanya. Nah, Ibu contohin mulai dari Ibu ya, kayak gini. Tap, tap, saya Dewi gitu. Tap, tap, terus nanti lanjut sampai ujung, oke? Oke. Kita mulai ya dari Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Saya Dewi. Dewi Kusmi. Kusmi Ismi. Ismi is. Ini Amel. Amel Nadif. Nadif Kusi. Oke, udah selesai nih. Tapi kalau nama doang kayaknya rasanya kurang ini ya, kurang akrab ya. Ibu, ya, Ibu pengen tahu nih teman-teman semuanya dari jurusan mana dan dari kampus mana, mulai dari Mbak Usni. Iya. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Sultan Tirtayasa. Lanjut. Oke, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ismi Aulia dari jurusannya Pendidikan Geografi asal kampusnya Universitas Lampung. Lanjut. Ya, perkenalkan aku Is dari Pendidikan Formal Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Lanjut. Saya dari jurusan PAI kampus UIN Banten. Kalau saya dari jurusan PGMI kampus UIN Sultan Maura Sembilan Banten. Halo semuanya, perkenalkan saya Lucy, saya dari UIN SMA Banten, saya dari jurusan BKI. Oke. Baik. Semuanya apakah udah pada kenal semua? Udah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah teman-teman semua udah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Belum. Oke, jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan dalam bimbingan konseling yang dimana diberikan kepada individu melalui dinamika kelompok dan di situ kita akan membahas sebuah topik permasalahan yang akan dituntaskan secara bersama-sama. Oke, jadi itu pengertiannya. Apakah teman-teman semua udah tahu? Sudah belum. Ya. Oke, jadi di bimbingan kelompok ini ada 2 topik teman-teman. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Nah, apa sih pengertiannya? Nah, jadi topik tugas itu nanti topiknya dari Ibu yang menentukan. Nah, kalau topik bebas itu dari teman-teman semua. Nah, teman-teman mau topik bebas sama topik tugas? Topik bebas. Topik bebas. Oke, karena topik bebas dari teman-teman semua, ada yang mau mengusulkan topik apa? Ya, silakan. Topik tentang kematiannya Nia Kurniasari, Bu. Ya, ada lagi? Udah ada, Bu. Udah ada. Setuju semuanya? Setuju. Oke, silakan Mbak Lucy jelaskan apa itu permasalahan Nia Kurniasari itu bagaimana sih? Jadi teman-teman, kalian tahu nggak tentang permasalahan kematiannya perempuan penjual gorengan yang namanya Nia Kurniasari? Pernah dengar sih, tapi nggak terlalu mendetail banget ininya informasinya. Menurut kalian itu berlebihan nggak sih sampai makamnya dijadiin museum, sampai rumah-rumahnya juga, sampai makamnya itu banyak bunga-bunga sampai bertumpuk-tumpuk? Itu gimana menurut kalian? Berlebihan sih, karena kan dari kasusnya Kurniasari ini kan matinya meninggalnya karena kasus seksual ya. Jadi kayak apa sih unggulannya lah gitu kan. Oke, dari teman-teman yang lain nih, gimana tanggapannya tentang makamnya yang banyak bunga-bunganya sampai setinggi kurang lebih berapa meter itu? 1 ya? Kayaknya tinggi banget soalnya. Itu gimana tanggapan teman-teman yang lain? Ya, kalau dari aku sih
Bener sih, itu sangat berlebihan ya, karena itu juga kasus termasuknya kayak kriminal ya sih itu juga kan, karena itu kan kasusnya bukan semacam kasus yang semalam gitu, jadi ya nggak ini aja gitu, Nggak kalau solusinya. misalkan ya nggak solusinya gitu, kalau misalkan eh, dijadiin museum apalagi sampai baju-bajunya dijadiin kayak seperti orang halnya ya Dia tuh pahlawan. iya ada hama gitu kan, dia seorang penjual gorengan gitu. Yang masuk akalnya itu menurut aku sih kayak sampai dibuatin lagu, sampai jalan pun dikasih nama jalan dia, jalan Iya. yang Sari gitu, sampai dibuatin apa tuh ya kayak di papan gitu, tentang cerita si Nia itu, padahal kan dia kan cuma seorang anak, menurut aku sih kayak dia cuma seorang anak yang membantu ekonomi keluarganya, terus meninggal gara-gara diperkosa, kok sampai segininya. Ada yang tahu nggak kronologi pas dia diperkosanya tuh kayak gimana? Saya tahu Bu. Ya boleh. Ya, jadi saudari Nia ini tuh tadinya tuh jual gorengan gitu. Nah, jual gorengan tuh kayak di jalan tuh sepi. Terus ada orang cowok yang ngincer gitu tuh Bu, kayak ngincer si Nia ini. Terus pas di jalan sepi, kondisinya sepi, tiba-tiba si cowok itu tuh ngebekam si Nia gitu. Ya terus pas dibekam itu diseretlah ke semak-semak. Nah pas di situ dia dalam posisi udah meninggal, posisi udah nggak sadarkan diri, udah meninggal lah gitu. Terus diperkosa sama si cowok itu yang tadi ngebekam itu. Mungkin izin nambahin ya Bu ya. Nah, kayaknya tuh gara-gara dia setelah diperkosa itu sebenarnya kan dia meninggal tuh. Mungkin buat ngilangin jejak kematiannya si ceweknya ini, si pelakunya ini tuh kayak dia tuh mau ngubur Nianya ini, tapi kayak mungkin dia ngebopong sendiri tuh kayak berat gitu kan, makanya dia itu cara nguburnya itu dibawanya itu lewat kayak aliran sungai, mungkin kayak seperti parit gitu. Jadi sinyal ini dibawa diseret, jadi biar nggak terlalu berat banget lewat aliran parit itu gitu. Tapi mungkin karena apa ya, tetap juga kejahatan kan nggak bisa selalu ditutupin kan, jadi akhir tercium lah nih kejahatannya gitu. Dia sendiri apa sama teman? Kayaknya sih kalau dilihat dari berita-berita yang dari Google lah, itu sih sendiri sih dia itu. Karena kan memang kalau kayak gitu mah nggak mungkin banyak orang ya, mungkin aja sih, cuman kalau kasus kayak gini mungkin sendiri kali ya, karena emang kan kasus kayak gini mah nggak bisa diumbar-umbar gitu ya. Ya. Apalagi kalau misalkan pelakunya tuh mau ngelakuin dan kondisi tempatnya itu kan rame dan itu kayak nggak memungkinkan banget, dan malah itu justru ngejerumusin dia ke apa ya, ke lubang macan lah intinya. Terus si pelakunya udah ditangkap apa belum? Udah belum sudah ya? Kayaknya sih udah nggak sih ya kan? Itu buat pelakunya itu ditangkapnya di mana? Kalau ngelihat di berita-berita sih ya, jadi kan Nia itu udah meninggal tuh kan, pasti kan orang tua dan masyarakat sekitar itu heran dong, ini orang kemana gitu loh. Terus setelah 2 minggu si pelakunya ini sebenarnya melarikan diri gitu. Terus ketemunya itu setelah 2 minggu dia melarikan diri dan berdiam diri di rumah kosong, ketemulah itu sama si polisi ini gitu. Karena nggak tahu sih ya ada orang saksi yang melihat apa enggak, tapi intinya dia ketemunya sama polisi di rumah kosong itu. Kalau bisa ya rumahnya dijadiin museum. Ada yang tahu kenapa? Menurut berita yang aku lihat di TikTok sih, katanya itu atas izin dari ibunya, yang katanya ibunya juga problematik. Jadi si almarhum ini, si saudari Nia ini juga sebenarnya pernah kabur dari rumah beberapa minggu gitu gara-gara ada masalah sama ibunya yang problematik ini gitu. Jadi nyari untung gitu ya. Nyari untung dari kematian si Nia ini, kan viral tuh, kan pasti banyak yang ngasih sumbangan gitu. Jadi seneng aja lihat aja
sekarang banyak di video-video di TikTok juga, ibunya kan sekarang lebih berpenampilan lebih kayak kemana-mana suka bawa tas. Itu kalau orang tuh menanggapinya kayak kok makin kesini ibunya makin beda ya gitu. Itu si bapaknya Si bapaknya udah meninggal ya kalau nggak salah. Nggak lama dari setelahnya itu bapaknya kayaknya nggak ada. Kan kalau nggak salah yang aku dengar itu Nia itu anak kesayangan bapaknya karena dia tuh berbakti banget sama kedua orang tuanya. Mungkin kayak alasan dia berbakti ke orang tua gitu, itu juga jadi alasan kayak karena dia berbakti makanya sih ininya tuh jadiin museum gitu kan sama orang-orang sampai jadi berziarah makamnya gitu kan. Iya, tadi itu tuh kayaknya kematiannya tuh nggak sewajarnya sih sampai dijadiin sebagai museum, terus kayak ya tempat si pemakamannya juga sampai berapa meter sih itu? Ya, bunganya Bunganya tinggi kan, padahal yang pahlawan-pahlawan kita aja nggak sampai segitunya gitu. Iya, menurut aku sih berlebihan ya, apalagi sampai kayak bukan jadi tempat ziarahan sih menurut aku sendiri, itu malah kayak jadi tempat wisata. Jadi banyak orang-orang yang situ tuh pada bikin video konten, video TikTok. Jadi bukan gitu kan. sampai jadi museum. Kayak dibangga-banggakan banget. Jadi ibu tarik kesimpulan aja bahwa dari berita Nia ini bahwa dia tuh seorang anak yang penjual gorengan, terus dia masih malangnya diperkosa sama seseorang dan dibunuh juga. Nah, di sisi lain juga ibunya ini yang problematik menggunakan kesempatan atau situasi dari meninggalnya anaknya ini, jadi kayak rumahnya dijadiin museum, makamnya dijadiin tempat wisata, jalannya dijadiin nama dia, sampai ada pelang bahwa jalan Nia Kurniasih gitu. Jadi pembelajarannya yang bisa diambil sama teman-teman semua, apalagi kita semua sebagai cewek-cewek harus bisa menjaga diri dan berhati-hati sama orang yang bahkan itu bisa jadi teman dekat kita atau orang terdekat kita. Jadi harus jangan terlalu percaya gitu, walaupun itu udah teman dekat kita, kan nggak tahu ya sifat otak orang itu kayak gimana gitu, tujuan dia ini tuh kayak gimana gitu. Dan dari berita ini juga kita mendapat informasi bahwa nggak semua tempat atau semua itu tuh bisa dijadiin tempat wisata gitu. Kita ngeliat dulu itu makam siapa, masa cocok nggak dijadiin tempat wisata gitu kan. Dan terakhir, Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu doakan semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah dan sukses selalu. Kayak terakhir sebelum Ibu tutup, Ibu pengen tahu nih atau pengen dengar kesan apa sih yang teman-teman dapat dari bimbingan kelompok pada hari ini. Ibu mau satu orang perwakilan, silakan siapa? Ibu, Ya silakan. jadi kesan dari Lucy sendiri itu senang bisa bertemu dengan teman-teman semua, bertemu dengan ibu juga. Senang bisa membahas suatu permasalahan yang lagi hit sekarang ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Teman-teman. Oke, terima kasih Lucy sudah menyampaikan kesan-kesannya. Sama ibu. Ya, Ibu juga mau ucapin terima kasih ya semuanya. Ibu tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.